Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Melalui ibadah ini, kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielulukan oleh orang banyak. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita menyambutnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah bermulia yang datang dalam nama Tuhan. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, hosana, hosana. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Suara anak-anak memuji diri Kau
Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berdoa secara litani. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berbalik kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami kepada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi Ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dia
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita meminta hikmat dan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga dan bertahta di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur ya Tuhan buat cinta kasih-Mu sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walau dari rumah saja, tetapi kami masih memiliki kerinduan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah kerinduan hati ini menjadi tanda betapa kami anak-anak-Mu senantiasa membutuhkan hikmat dan tuntunan Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi dinamika yang kami lalui saat ini, serta tantangan kami pribadi lepas pribadi, kami mengingat bahwa kami membutuhkan pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan yang kami ingin lebih mengerti, sehingga di dalam kehidupan ini kami memilih hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari surat Filipi pasal 2, ayatnya yang pertama sampai 11. Bacaan Injil tidak kita baca karena tadi di awal sudah ada video menghantar kita untuk mengetahui bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini. Maka pada saat ini kita akan membuka surat Filipi pasal 2, ayatnya yang pertama sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah serta teman-teman pemuda dan remaja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walaupun di tengah situasi yang masih kita berjuang untuk melawan COVID-19. Saya yakin Bapak Ibu semua juga berjuang untuk menjaga diri. Nah, pada saat ini saya ingin mengawali kebenaran firman Tuhan kita hari ini dengan mau mengajak kita untuk sombong. Wah, kenapa mengajak sombong ini ya? Karena terkait dengan tema kita hari ini. Kira-kira Bapak Ibu dan teman-teman pemuda remaja dan adik-adik di rumah, adakah hal-hal yang dapat kita sombongkan saat ini? Coba dipikir-pikir. Kira-kira kalau kita mau sombong, apa saja ya yang bisa kita sombongkan saat ini? Oke, mungkin Bapak Ibu di rumah sedang ada menggumam sesuatu atau saling menyebut ya satu dengan yang lain. Saya yakin Bapak Ibu baik kalau kita mau ukur kaya atau miskin, semiskin-miskinnya kita pasti rasanya ada hal yang bisa kita sombongkan. Bisa jadi kita merasa sombong, karena aku masih hidup, masih sehat, tidak seperti teman-teman yang sudah mungkin terkena sakit COVID-19 begitu ya, itu hal yang bisa kita sombongkan. Atau kalau kita memang orang yang luar biasa, kita menyombongkan banyak hal, karena saya punya rumah yang bagus, punya sesuatu yang lengkap, keluarga yang sempurna, ataupun banyak hal yang mungkin di dalam diri kita yang kita serta dengan mudah untuk bisa menyombongkannya. Benar ya Bapak Ibu? Bahkan kalau kita lagi-lagi ukurannya ganteng, cantik dengan orang yang paling jelek sekalipun, pasti ada yang bisa kita sombongkan. Nah, tapi yang menarik pada hari ini ketika kita melihat bacaan Injil kita lewat video tadi di awal, serta bacaan kita hari ini, tentu Yesus Kristus yang kalau kita tahu pelayanannya yang begitu luar biasa dan kita tahu siapa dia, pasti banyak hal ya Bapak Ibu yang bisa dia sombongkan. Iya, pasti. Karena Yesus bisa melakukan banyak mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat seorang Lazarus yang minggu lalu kita dengarkan firman-Nya dari kematian menjadi bangkit. Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang. Nah, ini salah satu tanda bahwa sebenarnya kalau Yesus ditanya apakah dia bisa sombong, sangat bisa. Tetapi yang menarik ternyata ketika Yesus mau masuk sebuah kota yang besar, karena kita tahu kota Yerusalem pada saat itu adalah salah satu kota yang kece, kalau mungkin konteks saat ini mungkin kota Jakarta, ibu kota gitu ya. Karena saat itu mendekati masa Paskah, orang-orang juga berkerumun mau menuju kota Yerusalem dan juga semua orang sedang berkumpul untuk merayakan Paskah. Maka kalau Yesus mau memakai momen itu untuk sombong, bisa enggak Bapak Ibu dan teman-teman atau adik-adik di rumah? Ya, sangat bisa. Tetapi wujud sikap rendah hati Tuhan, bukan sombong, tetapi rendah hati Tuhan Yesus, ia memilih keledai ketika mau masuk ke kota Yerusalem.
Yerusalem. Bukan kuda, bukan juga kereta kencana. Kalau Yesus mau sebenarnya bisa, benar ya Bapak Ibu? Bisa, dia bisa bilang kepada orang banyak yang sudah dia berikan pelayanan yang luar biasa untuk saya mau pokoknya naik kuda yang paling keren gitu ya. Tetapi ternyata Yesus dari jauh tempat Yerusalem seperti catatan Injil kita tadi sudah menyuruh kedua muridnya untuk mengambil keledai untuk ia tumpangi. Ini adalah wujud sikap rendah hati Tuhan Yesus. Kerendahan hati Tuhan Yesus ini sebenarnya menunjukkan kepada kita Bapak Ibu, ada ketergantungan mutlak kepada Allah dan percaya mutlak kepada apa yang menjadi rencana Tuhan atas Yesus yang saat itu dia menjadi 100% manusia turun ke dunia ini untuk keselamatan kita. Disinilah bentuk kerendahan hati Yesus yang dia sebenarnya ketergantungan mutlak kepada Allah dan percaya mutlak. Nah, Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi di Filipus mengatakan, mencatat, saya bacakan kembali ya Bapak Ibu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi di sini jelas bahwa ketika Yesus hadir ke dunia ini sebagai manusia, ia benar-benar menempatkan dirinya sebagai manusia yang bergantung penuh kepada Allah dan percaya kepada apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Allah ketika dia turun ke dalam dunia ini sebagai manusia. Dan kerendahan hati Yesus sebagai manusia ini ternyata Bapak Ibu dalam bacaan kita, boleh kita lihat kembali ayat 9 sampai 10. Membuat Yesus, dalam bacaan kita dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, membuat Yesus sangat ditinggikan, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, bagian ini sangat-sangat luar biasa loh Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu ada orang-orang yang mencoba memakai nama Yesus untuk anaknya atau siapapun yang kita tahu di luar negeri. Saya kalau Indonesia belum ada ya Bapak Ibu yang kita dengar bahwa anaknya dikasih nama Yesus, jarang ya. Tapi rasanya di luar negeri ada yang menaruh nama itu. Tapi rasanya gong ataupun kekuatan itu berbeda dengan apa yang kita lihat melalui Yesus Sang Mesias itu. Artinya ketika Yesus Kristus yang kita lihat, yang kita teladani ini, ia melakukan segala pelayanannya, mengosongkan dirinya, memiliki hati yang benar-benar taat, setia gitu ya. Dan dialah kita melihat bahwa benar Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sehingga semua takluk ataupun takut kepada Allah. Karena semua adalah bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah disinilah Bapak Ibu terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan kita di Filipi tadi mengingatkan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Kenapa Rasul Paulus menyampaikan ini? Karena Rasul Paulus tahu bahwa setiap kita yang mengikut Kristus, setiap kita yang meneladankan apa yang disampaikan oleh Kristus, kita tahu bahwa di dalam Kristus itu ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Tapi sempurnakanlah sukacitaku, kata Rasul Paulus, karena dia berharap jemaat Filipi yang sudah tahu tentang beberapa hal ini menyempurnakannya dengan sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri atau pujian yang sia-sia. Tapi sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Jadi sukacita Rasul Paulus itu semakin sempurna ketika jemaat Filipi benar-benar melakukan semua teladan yang dilakukan Kristus dengan rendah hati.
Bapak Ibu terkasih, ketika bicara tentang tema rendah hati tanda anak Tuhan, saya teringat salah satu film Crazy Rich Asian. Rasanya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah nonton atau mungkin teman-teman pemuda ya, biasanya kalau film itu pasti langsung up to date gitu ya. Film ini tampaknya tahun lalu kalau nggak salah, benar ya Mas Tio? Tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Film ini menggambarkan salah satu keluarga yang kaya luar biasa dan salah anaknya berdekat dengan seseorang yang biasa dalam arti mungkin tidak, status sosialnya tidak luar biasa seperti keluarga yang kaya luar biasa ini. Nah, ketika laki-laki ini sangat-sangat jatuh hati kepada wanitanya dan dia harus berusaha mengambil hati ibu dari orang kaya ini, dia tetap menjaga bahwa walaupun dia orang yang tidak punya, dia punya sesuatu yang harus dia pertahankan, yaitu prinsip hidup. Nah, yang menarik Bapak Ibu dalam film ini, ibu yang menjadi Crazy Rich Asian ini atau orang tua dari pria yang jatuh cinta ini, anaknya ini, ternyata dulu punya latar belakang yang sama dengan perempuan ini. Bahwa dia pun dulu bukan orang yang langsung kaya, tetapi dia juga dari orang sederhana yang akhirnya menikah dengan seseorang yang kaya luar biasa. Nah, di sini sebenarnya ketika poin di film ini mengingatkan kita bahwa ketika kita saat ini adalah orang-orang yang sudah begitu luar biasa kaya, ingatlah bahwa kita pernah melewati masa-masa kita di titik terendah dan berjuang untuk mencapai titik yang sekarang. Karena kalau kita lupa bagian yang kita dulu awal, maka kita akan menjadi seorang crazy rich, orang kaya yang gila dengan harta kita, kesombongan dengan apa yang kita miliki, dan akhirnya tidak menghargai orang lain. Karena Bapak Ibu, rendah hati itu harusnya identik dengan apa yang tadi seperti digambarkan oleh Yesus Kristus. Ketika sadar bahwa apa yang kita miliki sekarang itu adalah pemberian Allah. Kalau kita tidak sadar ini, maka kita akan menjadi crazy rich baru di era-era yang akan mendatang atau di saat ini gitu ya. Kita tidak ingat bahwa segala yang ada kita miliki saat ini adalah pemberian Allah. Bukan untuk membuat diri kita lebih tinggi, tetapi justru untuk berbuat lebih banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu salah satu orang yang luar biasa, salah satu keluarga yang diberkati dengan Tuhan, maka ingatlah bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah dan harusnya tanggung jawabnya lebih besar untuk berbuat lebih banyak. Karena Tuhan memberkati Bapak Ibu luar biasa. Sehingga tanggung jawab untuk jadi berkatnya pun sangat besar. Yang kedua, rendah hati itu identik dengan sikap hati yang menghargai sesama. Bukan sekadar sikap lahiriah. Jadi Bapak Ibu catat ya, sikap hati yang menghargai sesama, bukan sekadar sikap lahiriah. Apa itu maksudnya? Sikap lahiriah itu seperti adat, model, tata krama gitu ya. Kenapa saya bilang adat, model, tata krama? Mungkin kalau adat, tata krama kita sudah punya budaya yang kalau di budaya Jawa ya kalau orang tua ngomong harus nggih gitu ya. Tetapi di dalam kita menjaga adat dan tata krama yang nggih, sebenarnya hati kita tidak enggeh gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ini justru alarm buat kita. Ketika kita melakukan adat atau tata krama yang kita miliki, harusnya tidak jadi sebuah kepura-puraan. Tetapi harus ada sikap hati yang menghargai sesama. Dan sehingga ketika kita benar-benar melakukan adat dan tata krama kita memang melakukannya dengan sikap hati yang memang mau menghargai yang lain. Kenapa ada kata model Bapak Ibu? Model ini maksudnya ada orang-orang yang kalau kita tahu seperti Indomaret misalnya ya Bapak Ibu. Pernah ya ke Indomaret atau Alfamart ya. Kalau kita ke Indomaret atau Alfamart kan mereka selalu pasti otomatis selamat datang, selamat pagi gitu ya. Entah mereka bicaranya sambil pegang barang atau apa, tidak melihat kita. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya ya itu sesuatu yang memang itu mereka lakukan karena itu tuntutan dari pihak perusahaan Indomaret dan Alfamart. Maaf saya sebutkan ya, Indomaret atau Alfamart atau mungkin tempat-tempat lain yang memang memaksa kita untuk ramah,
Padahal mungkin jangan-jangan dalam hati kita tidak sungguh-sungguh ramah atau menghargai orang lain. Ya, saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih luar biasa untuk sikap hati ini. Kita bisa merasakan orang yang menyapa kita dengan sikap hati yang menghargai atau cuma sekadar sikap lahiriah. Nah, rendah hati yang ketiga Bapak Ibu terkasih, bukan tinggi hati dan juga bukan rendah diri. Rasanya kalau tinggi hati kita sudah tahu ya, sombong. Tetapi kalau juga bukan rendah hati, bukan juga yang karena kita rendah diri akhirnya ya udah kalau saya yang disuruh iya gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin kita tidak mau gitu ya. Atau mungkin kalau kita merasa kita tidak bisa melakukan apa-apa atau tidak punya talenta, akhirnya kita merasa ya apalah saya gitu ya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ini juga alarm Bapak, itu barangkali ini juga bukan rendah hati tapi justru rendah diri. Rendah hati itu seharusnya yang tadi ya, bukan tinggi hati atau rendah diri, tapi harusnya berani berbuat dengan talenta yang ada pada kita untuk sukacita, perdamaian, dan kebahagiaan sesama, meski, catat nih Bapak Ibu, meski kita dihina, meski kita dinomorduakan, dan meskipun kita tidak dipedulikan ketika melakukan Ingatlah Bapak Ibu terkasih, kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, maka nanti ketika kita kembali pun kita tidak akan membawa apa-apa. Untuk itu kita membutuhkan hati sebagai hamba seperti firman hari ini yang meneladankan kita. Yesus Allah yang turun melalui Yesus ke dunia ini dengan kekosongannya untuk melayani dan menyelamatkan kita manusia.
Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan memampukan kita memiliki hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Saat teduh bagi kita. Amin. Bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita berbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita menaikkan syafaat kita bersama-sama, yang nantinya saya akan memandu kita untuk kita menaikkan doa ini dari rumah kita masing-masing. Saya akan menyebutkan pokoknya, dan Bapak Ibu mendoakan hal pokok-pokok yang saya sebutkan, dan nanti akan saya tutup bersama-sama. Kita naikkan syafaat kita. Saat ini Tuhan, kami bersehati sepikir untuk menaikkan syafaat kami. Kami ingin bersama-sama dari rumah kami masing-masing ingin mendoakan situasi dunia dan khususnya bangsa Indonesia menghadapi situasi COVID-19 ini, khususnya untuk pemerintahan serta setiap orang yang berjuang dalam menangani pasien COVID-19 dan setiap orang yang sedang diawasi. Dengarkanlah seruan kami ya Tuhan. Kami pun ingin menaikkan dengan sehati dan sepikir untuk kehidupan keluarga besar jemaat kami GKJ Yeremia dengan segala dinamika yang kami hadapi, baik yang sedang sakit pemulihan maupun yang berulang tahun, serta yang berjuang di tengah situasi ini tetap bekerja dengan segala dinamika anak-anak kami yang bersekolah dari rumah. Biarlah Tuhan kami bersehati sepikir untuk mendoakan keluarga besar kami, Jemaat GKJ Yeremia.
Kami pun mengingat ya Tuhan, gereja-gerejamu di tengah-tengah masa Prapaskah ke-6 ini, dan minggu ini kami akan memasuki masa Paskah itu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami umat-Mu untuk dapat menghayati Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah yang kami nantikan, sehingga kami dimampukan untuk merayakan segala sesuatunya dengan berada di rumah saja. Kami menaikkan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa syafaat kami, yang kami tahu Tuhan, syafaat ini mengingatkan kami betapa kami dalam jarak yang ada di antara kami. Kami tetap sehati sepikir menaikkan seruan doa kami kepadamu. Kami yakin Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa, menemani dan mendampingi kami pribadi lepas pribadi, serta memberikan kami kekuatan di dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Terimalah syafaat kami ini Tuhan, yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarikh 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Marilah kita persembahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan, dan kita serahkan melalui doa persembahan dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita sama-sama ucapkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berikan kepada kesempatan pada hari ini untuk berkumpul dengan keluarga kami masing-masing dan untuk beribadah pada hari Minggu Palm ini Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan segala firman dan hal-hal yang terbaik untuk kami bisa menjadi orang yang rendah hati bukan rendah diri. Pada kesempatan ini Tuhan juga sudah berikan rezeki kepada kami untuk bisa memberikan persembahan sebagian dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Terimalah Tuhan persembahan ini dan kuduskan, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu.
Tuhan juga berikanlah kepada saudara kami yang Tuhan berikan kepercayaan untuk mengelolanya, agar mempergunakannya yang terbaik untuk kebesaran nama-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, dan seluruh kebaktian pada pagi hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan semuanya ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi seseorang yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus. yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan. Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Di bukit yang jauh, tempat kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh. Ingat tiba saat ajalku. Salib itu kurang dan mahkota telah milikku. Meski salib itu dicerca, bagiku tiada tandanya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu kujunjung penuh. Ingat tiba saat ajalku. Salib itu kurang bukaku, dan mahkota telah milikku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Majelis GKJ Yeremia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Abanita Kaban sebagai pelayan firman untuk Minggu Palma ini. Kemudian kepada petugas pemandu lagu, organis, serta pemandu sound, dan tim multimedia atas pelayanannya. Tuhan kiranya memberkati. Kami sebagai Majelis GKJ Yeremia juga mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga GKJ Yeremia yang beribadah pada hari ini. Selamat merayakan Minggu Palem. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.